Selamat siang semuanya. Saya Griselda dari Universitas Pakuan. Saya ke sini karena ada tugas dari mata kuliah apresiasi seni untuk melakukan wawancara. Thank you for today. Saya perkenalkan diri sebentar ya. Selamat siang, nama saya Emmanuel, sering dipanggil L. Saya mahasiswa teknik audio di SI Jakarta dan saya seorang seniman. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Pertanyaan pertama akan ditanya oleh Indi, silakan. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Perkenalkan saya Indi. Saya akan bertanya tentang menurut Kakak itu arti seni sketsa itu apa? Apakah personal satisfaction atau hobi dalam waktu lenggang? Terima kasih Mbak Indi. Apa arti seni sketsa ya? Personal satisfaction atau hobi? Hobi, untuk saya dapat saya bilang seni sketsa itu hobi yang saya perjuangkan gitu. Karena nggak selalu waktunya ada, cuma selalu saya usahakan buat tetap berkarya. Personal satisfaction juga iya sebenarnya. Begitu. Ya, bagaimana Indi? Sudah cukup? Sudah cukup, baik. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk nomor 2, giliran siapa? Saya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Syafira Wulandari dan saya mau bertanya, pertama kali belajar membuat seni sketsa itu dimulai dari mana sih? Dan proses awalnya itu seperti apa? Dan apakah ada pengajar gitu atau belajarnya otodidak sendiri? Oke, terima kasih Mbak Syafira. Untuk pertama kalinya saya belajar membuat seni sketsa itu, saya masih kecil sekali. Dan awalnya itu karena saya lihat ada kakak saya, abang saya, dia bisa menggambar. Saya belum bisa, saya nggak terima dong. Nggak bisa dong gitu, saya dulu kompetitif banget emang anaknya. Jadi awal saya belajar itu cuma karena itu. Terus karena saya sering baca komik ya dulu, baca komik-komiknya abang, saya mau belajar dari situ juga. Saya copy semua stylenya dan dari situ saya belajarnya awalnya itu. Sekitar beberapa tahun kemudian, kelas 6 SD kalau nggak salah, saya les traditional art dengan, ya saya lupa namanya, cuma ada pengajar dan dari situ saya belajar menggambar realistis, watercolor dan juga akrilik kalau nggak salah. Ya. Dan sekarang untuk melanjutkannya karena les itu cuma sempat 3 bulan, semuanya sendiri otodidak. Jadi lebih ke otodidak dan belajarnya itu diajar oleh pengajar itu hanya sebentar ya? Iya, begitu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Selanjutnya kita langsung saja ya, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dari Zeta. Saya Zeta, Kak. Saya mau tanya, dari mana inspirasi yang Kakak peroleh saat menciptakan sketsanya Kakak itu? Terima kasih, Mbak Zeta. Untuk inspirasi, seringkali itu dari alam atau dari manusia sendiri yang sebenarnya nggak saya anggap terlepas dari alam ya. Itu inspirasi saya adalah dari rasa keingintahuan, ingin mempelajari, ingin mengobservasi, dan juga sebagai bentuk apresiasi saya untuk dunia di sekitar saya. Paling seringnya sih tanaman. Sekian. Ya, baik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya oleh Elda ya. Elda bisa langsung bertanya, silakan. Jika dilihat dari sketsa yang Kakak buat, apakah Kakak memiliki tujuan tertentu dalam memberikan dan tidak
memberikan warna. Terima kasih. Tadi siapa? Elda. Oke, terima kasih Mbak Elda. Untuk tujuan pemberian warna, sebenarnya masalah saya memberi warna atau enggak itu cuma soal apakah medianya ada di dekat saya pada saat itu atau enggak. Gitu. Kalau saya lagi memang ingin bermain warna, idenya belum kabur ya, belum hilang, dan masih ada waktu dan tenaga untuk mendalami lah si karyanya ini, biasanya saya berikan. kalau enggak, dan seringnya enggak, itu cuma karena biasanya saya lagi di jalan atau saya lagi nggak bawa alatnya, dan ya sudah harus diekspresikan dengan pulpen yang seadanya saja atau mungkin minjem dari teman gitu ya. Apakah itu cukup menjawab atau Mbak maksudnya agak berbeda? Cukup, terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya dari saya sendiri. Ya, kalau kita sebenarnya sudah saling kenal ya. Ya. Ya, mungkin saya bisa panggilnya dengan L ya, barangkali. Kita juga sudah saling kenal. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu, apakah pernah mengajarkan orang lain menggambar sketsa seperti ini? Dan kalau pernah, bagaimana prosesnya? Maksudnya tuh dari mana awalnya bisa punya ketertarikan untuk mengajar, dan kalaupun tidak pernah, apakah berpikiran untuk mau mencoba mengajar, dan kira-kira seperti apa prosesnya kalau ingin mengajarkan orang lain gitu. Makasih. Oke. Untuk mengajarkan secara formal, secara berupah gitu, belum pernah, karena saya belum merasa layak ya, belum bisa mendedikasikan waktu dan tenaga yang pantas untuk benar-benar membimbing murid begitu. Tapi kalau dalam lingkungan sosial saya dan teman-teman sharing dan saling membantu lah, saling membangun itu sering sekali. Kayak saya ingat dulu tahun berapa ya, 2017-an itu saya sempat agak sedikit coaching teman saya untuk menggambar rendering lah gitu, maksudnya menggambar secara realistis apa yang dia lihat dan bukan hanya berimajinasi gitu. Cuma kalau secara formalnya belum pernah. Kalau tidak pernah, apakah mau? Sebenarnya saya ingin, tapi seperti yang saya bilang tadi, belum merasa layak ya. Itu saja dari saya. Apakah cukup jawabannya? Cukup jelas, terima kasih untuk jawabannya. Ya, kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, oleh Malva. Silahkan Malva. Halo. Saya Malva. Pertanyaan saya adalah karya yang seperti apa yang Anda paling senang untuk buat, atau paling gemari, atau yang paling enjoy, karya yang seperti apa, atau ada karya tertentu kah yang di masa lalu yang pernah menurut Anda paling enjoy? Karya yang paling disenangi berarti proses pembuatannya ya, teman-teman. Terima kasih, Mbak. Ada. Saya paling senang itu proses pembuatan setiap karya seni saya yang ada tanamannya, yang ada bunga-bungaan atau dedaunan, itu pasti paling bahagia dan paling capek juga, karena perhatian saya pada detailnya di situ bener-bener fokus. Dan pokoknya kalau sudah megang kuas atau liner dalam proses itu, udah nggak bisa diajak ngobrol gitu. Sepertinya di Instagram saya yang ini, yang di share screen juga ada sih. Aku mau tanya dong. Perkenalkan, nama saya Claudia. Jadi menurut kakak, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelukis sketsa pada masa kini khususnya? Terima kasih Mbak Claudia untuk pertanyaannya.
yang asik disimpan buat akhir-akhir ya. Untuk tantangan terbesar yang dihadapi pelukis sketsa, nggak cuma pelukis sketsa, menurut saya semua seniman visual, seniman dan musisi juga pada masa kini itu kurangnya apresiasi. Dan menurut saya bukan apresiasi dalam artian orang melihat karya, orang menginterpretasi karya, dia bilang, oh cantik sekali ya, atau oh komposisinya bagus sekali ya, itu bukan apresiasi dalam sekutunya. Saya yakin belajar juga. Itu menurut saya hanya konsumsi dan interpretasi itu baru setengah dari apresiasi. Kalau saya pribadi sering sekali mendengar kata-kata seperti maaf bahasa yang agak non formal, gambarin aku dong, gitu. Harga temen ya, atau kopilah, gitu. Itu menurut saya apa ya bahasa Indonesianya, demeaning banget. Seni itu belum dihargai sebagai bentuk pekerjaan, sebagai labor, gitu. Dan ya bagaimana ya, dianggap sebagai komoditas, orang pada senang, dianggap produk, tapi nggak mau diberi harga, diberi nilai, itu sangat-sangat menyakiti bagi tenaga kerja di belakangnya, seniman. Yang paling parah menurut saya itu sih, karena itu sudah menjadi bagian dari budaya, nggak budaya juga sih, cuma iklim sosial kita gitu. Orang udah biasa denger kayak gitu. Malah untuk orang yang nggak meminta harga teman atau nggak memberi sebagai seniman harga teman untuk orang yang dia kenal, itu lumayan aneh kan anggapannya. Sementara kalau di lingkungan, kalau di circle sosial saya sendiri antara teman-teman, kalau harga teman itu bukan lebih rendah dari harga biasanya, lebih tinggi. Itu bentuk apresiasi karena dia tahu kami effortnya seberapa, bahan-bahannya untuk mendapat yang berkualitas, effortnya seberapa, modalnya seberapa, waktu yang kita dedikasikan itu seberapa, dan memberi harga yang lebih itu adalah bentuk mereka untuk mengakui dan menghargai semua itu yang terjadi di belakang si produknya ini. Jadi menurut saya tantangan seniman, entah itu seni lukis ataupun bentuk seni apapun sekarang itu adalah ya seni belum dihargai sebagai bentuk pekerjaan. Ya, apakah? Nah kalau kakak sendiri tuh punya nggak pengalaman kayak sebelumnya tuh ketemu orang yang kayak gitu minta buatin segala macam gitu? Sering sekali. Terus kakak tuh nanggepinnya kayak gimana kalau ketemu orang kayak gitu? Dulu dan sekarang masih kadang-kadang kalau masih ada tenaganya ya, saya coba jelaskan baik-baik ya kenapa itu ya nggak baik lah, nggak baik dan itu malah menjadi harmful, menyakitkan, ya harmful untuk komunitas, enggak cuma untuk saya tapi untuk semua seniman karena dibiasakan gitu. Cuma karena sekarang waktu dan tenaga saya amat sangat terbatas, ya saya membudayakan blog. Ya, begitu saja sih. Saja sih. Ya, iya cukup kok. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Ya mungkin ya segitulah pertanyaan dari kami semua. Sebenarnya ada satu lagi sih yang sempat ketinggalan, ini juga ada satu lagi ya. Mungkin ada tambahan, tidak apa-apa ya. Ya sebenarnya ini juga masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi yang terakhir ini kami cuma ingin tahu opini dari El sendiri tentang fenomena kesenian hari ini, dan mungkin El juga ingin memberikan saran dan harapan ke depannya untuk para seniman gitu ya. Mungkin khususnya untuk seniman sketsa, mungkin ada saran dan harapan untuk ke depannya seperti apa?
dan opini juga ya tentang fenomena kesenian hari ini. Sepertinya kalau opini tentang fenomena itu sudah lumayan tercakup dalam yang saya bahas tentang tantangan, ya. Bagaimana ya? Apakah ada contoh, misal bagian spesifik dari fenomena seni visual yang terjadi sekarang ini? Karena saya lumayan mungkin yang update gitu. Atau mungkin saran dan harapannya untuk para seniman di bidang L sendiri gitu ya, mungkin saran dan harapannya ke depannya seperti apa gitu. Harapan jangan takut jadi murid selamanya, jadi pelajar selamanya ya, karena memang seni itu seperti itu. Kalau suka, teman-teman saya suka bercandaan kalau dibilangnya kalau sukanya seni itu ya belajarnya nggak pernah berhenti, dukanya juga ya belajarnya nggak pernah berhenti gitu. Dan itu nggak apa-apa, punya style yang selalu berubah, punya cara menggambar atau mungkin subjek favorit yang selalu berubah, itu nggak apa-apa. Dan itu mungkin terdengarnya ringan, terdengarnya kayak ya emang jelas kan. Cuma faktanya adalah sekarang banyak sekali seni itu dianggap beneran seperti produk yang dimanufaktur gitu. Dan sekalinya seorang seniman dikenal untuk satu jenis produk, itu demand-nya selalu itu aja. Kenapa nggak rilis ini lagi, kenapa nggak rilis ini lagi, ayo produk rilis gitu. Dan ya kita nggak harus ikutin itu gitu loh. Kita yang membuat seninya ini jangan sampai demand ini yang malah mengatur kita. Walaupun memang agak sulit, karena untuk beberapa seniman yang memang hardcore hidupnya dari seni itu agak susah. Saya memiliki privilege, saya nggak harus hidup seperti itu, dan saya sangat-sangat beruntung. Cuma ya to some point, untuk ya seni itu mengambil dari jiwa, nggak bisa dibudayakan, nggak bisa dibiasakan. Kalau kita menggambar hanya karena demand gitu. Pasti selalu ada orang yang dapat mengapresiasi seni kita, walaupun berbeda dari sebelumnya, walaupun mungkin kehilangan market sebelumnya. Tapi itu jangan dijadikan hal yang menghambat kita gitu. Kah cukup jelas? Sangat jelas ya. Sangat jelas. Tadi juga mengenai sarannya cukup baik ya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya bisa langsung menangkap dengan jelas maksud dari L tadi ya. Intinya ya harus berani juga untuk mengekspresikan diri kita lewat seni, walaupun itu tidak sesuai dengan demand ya barangkali ya. Iya. Jadi harus berani gitu ya. Ya mungkin untuk dari pertanyaan yang sudah kami siapkan kira-kira hanya segitu ya, sudah cukup. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi di luar dari pertanyaan tadi, teman-teman ada yang... Saya mau menambahkan deh. Ya, silakan. Saya mau nanya, kakak punya nggak sih role model gitu atau sosok tokoh gitu yang kakak pengen jadi kayak dia gitu, mungkin karena karya-karyanya bagus atau mungkin karena cara melukisnya yang bagus gitu, ada nggak sih? Terima kasih lagi Mbak untuk pertanyaannya. Iya. Kalau orang yang saya kagumi seninya banyak sekali. Role model saya bukan cuma 1 atau 2 orang, mungkin ratusan ya. Tapi untuk spesifiknya satu yang sering sekali saya kunjungi lamannya di Instagram dan websitenya juga, itu Tyler Thrasher. Dia seniman tapi dia juga
ilmuwan. Itu saya senang sekali. Dia membuat kristal dari exoskeleton, kumbang-kumbang dan serangga-serangga yang telah mati. Dan dia sangat banyak berbicara tentang tanaman juga ya. Dia gak cuma membuat seni secara visual, dia juga langsung berinteraksi dengan tanamannya. Dia membuat hibrida spesies Crassula dia sendiri seperti itu. Saya sangat-sangat kagum dengan dia. Yang paling saya ingat Tyler Thrasher. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih juga pertanyaannya. Oke. Makasih. Baik. Oke, ada lagi yang mau memberikan pertanyaan tambahan atau sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan tambahan, sekiranya ya untuk wawancara ini sudah cukup ya. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan tambahan. Sudah cukup ya? Ya. Sudah cukup. Cukup. Oke. Sebenarnya kalau dari saya sendiri sebenarnya ya, ingin tahu juga mungkin dari El, apakah ingin memberikan komentar tambahan atau dari semua pertanyaan yang tadi kami tanyakan itu sudah cukup? Atau ada pesan-pesan yang ingin El tambahkan sendiri? Sepertinya sudah tersampaikan semua, terutama yang di beberapa pertanyaan terakhir itu. Terima kasih juga untuk ditambahin. Baik, ya oke. Kalau begitu, kalau sudah cukup, kita bisa akhiri untuk interview kali ini. Ya, kami juga berterima kasih kepada El ya, karena sudah menyempatkan waktu untuk mau kita wawancara hari ini. Dan ya mungkin barangkali kita akan juga melihat dan mungkin mencoba seni ya, barangkali teman-teman ada yang tertarik. Ya, baik kalau gitu sekali lagi terima kasih El untuk kesempatannya. Dan untuk teman-teman juga terima kasih karena sudah menyempatkan waktu dan sampai bertemu lagi. Oke? Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak.